Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi dan juga berbagi formulasi cara menghitung persentase jabatan akademik atau jabatan fungsional dosen yang menjadi syarat pada IPPA atau Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi. Nah, yang ini saya tampilkan adalah lampiran dari Peraturan Ban PT nomor 22 tahun 2022 tentang instrumen PPA Prodi, di mana untuk butir ke-6 di sini ada tulisan jabatan akademik, ya, di mana indikatornya adalah kualifikasi jabatan akademik dosen, penghitung rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK pada saat TS. Jadi khusus pada saat TS saja yang dihitung pada saat penghitungan IPPA. Nah, sekarang di sini ada keterangan mengenai syarat agar program pendidikan baik itu doktor, magister, sarjana maupun diploma 3. Nah, untuk doktor ini syarat agar lolos itu minimal memiliki 2 guru besar NDGB, jumlah dosen dengan jabatan akademik guru besar itu minimal 2 orang. Kemudian untuk magister atau magister terapan itu ada 2 syarat. Yang pertama jumlah lektor kepala itu minimal 2 orang dan harus memenuhi persentase minimal, ya, di dalam masing-masing peringkat. Kalau unggul maka biar lolos lagi nanti di PPA itu minimal persentase guru besar dan lektor kepala itu haruslah di atas atau sama dengan 30%. Itu untuk magister. Kalau peringkat sebelumnya baik sekali atau B, agar tetap lolos pemantauan, maka persentase minimal guru besar dan lektor kepala itu 20%. Sementara untuk peringkat C itu persentase guru besar dan lektor kepalanya itu boleh 0%, artinya boleh tidak memiliki guru besar sama sekali, tetapi syarat yang lain ini harus terpenuhi juga, yaitu lektor kepalanya minimal 2. Itu magister, ya, bila ingin lolos pemantauan. Nah, kita lihat di program magister ini tidak menghitung adanya lektor, ya. Yang dihitung adalah lektor kepala ke atas, jadi hanya lektor kepala dan guru besar. Nah, kalau kita lihat di sarjana ini sampai ke lektor. Jadi terakhir L ini adalah lektor. Nah, termasuk juga diploma 3 ini juga menghitung sampai lektor. Nah, bagaimana syarat untuk lolos sarjana ini? Untuk sarjana sama dengan diploma 3 ini persentasenya. Teman-teman bisa perhatikan ini 30%, 20%, 0%. Ini juga sama 30, 20, 0. Jadi intinya untuk sarjana, ya, bila ingin lolos unggul, ya, maka persentase guru besar, lektor kepala dan lektor itu minimal 30%. Bagi prodi yang sebelumnya baik sekali atau B, maka persentase minimal guru besar, lektor kepala dan lektor adalah 20%. Nah, sedangkan untuk yang peringkat sebelumnya baik atau C itu persentase guru besar, lektor kepala kemudian lektor itu harus di atas 0%. Sama halnya juga dengan diploma 3. Nah, di sini ada penjelasan NDGB adalah jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di prodi pada saat TS dengan jabatan akademik guru besar. NDLK adalah jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di prodi pada saat TS dengan jabatan akademik lektor kepala. NDL adalah jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di prodi pada saat TS dengan jabatan akademik lektor. NDPR adalah jumlah dosen penghitung rasio yang mengampu mata kuliah di prodi pada saat TS. Nah, untuk PGB sama dengan NDGB dibagi NDPR kali 100%.
PGB LK sama dengan NDGB ditambah NDLK dibagi NDPR kali 100%, dan PGB LKL itu sama dengan NDGB ditambah NDLK dan ditambah NDL dibagi NDPR dikali 100%. Baik, setelah ini saya akan buatkan simulasi dalam bentuk Excel. Akan kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah syarat lolos butir jabatan akademik untuk TEPA. Saya sudah mengubah dalam bentuk Excel yang harapannya lebih mudah dibaca. Ini program diploma, sarjana, magister, doktor. Ini syarat peringkat baik agar lolos. Ini baik sekali, ini unggul. Nah, kemudian intinya ada di sini. Bapak Ibu nanti tinggal memasukkan data-data yang Bapak Ibu miliki, SDM-nya ya, berdasarkan jabatan akademik yang ada. Nah, misalkan guru besar DC 3, maka ini akan otomatis lolos karena syarat lolos dari program S3 itu hanya satu, syaratnya minimal ada 2 guru besar ya. Kemudian berapapun lektor kepala maupun berapapun lektornya tidak peduli, yang penting jumlah guru besar minimal 2 itu lolos untuk S3, baik yang unggul, baik sekali ataupun yang C ya. Nah, sementara itu untuk yang S2 itu ada 2 syarat minimal, yaitu jumlah lektor kepala minimal 2 dan juga persentase guru besar dan lektor kepala. Jadi syarat yang ada 2 syarat hanya ada di S2. Ada 2 syarat ini. Nah, kita lihat untuk S2 syarat pertama lektor kepala minimal 2. Kalau 1 maka untuk unggul tidak lolos. Baik sekali juga tidak lolos. Baik juga tidak lolos karena itu sifatnya dan itu harus terpenuhi dua-duanya. Nah, kalau ini 2 maka untuk syarat pertama itu lolos semua. Tapi cek dulu syarat keduanya ini ya, karena dua-duanya harus terpenuhi, maka kita cek dulu. Ternyata di sini persentase guru besar dan lektor kepala hanya 25%. Untuk unggul itu minimal 30%, maka di sini tidak lolos. Tetapi kalau baik sekali atau B itu minimal 20%. Ini berarti sudah di atas 20, berarti lolos. Apalagi untuk yang baik karena minimal 0%. Dan yang terakhir untuk sarjana maupun diploma itu syaratnya sama tadi. Yang penting minimal persentase guru besar, lektor kepala dan lektor itu kalau unggul minimal 30%. Nah, kebetulan di sini 35, maka D3 maupun S1 sudah lolos. Kalau unggul aja lolos, maka ini otomatis ikut lolos. Nah, misalkan saya ganti jumlah DPR-nya, itu penghitung rasionya menjadi 35. Nah, ternyata di sini 20%. Artinya dia berada di bawah 30%, maka untuk unggul bagi D3 dan S1 ini tidak terpenuhi. Tetapi untuk baik sekali terpenuhi karena minimal 20%. Apalagi untuk baik atau C. Nah, sekali lagi untuk yang S2 ini dua-duanya harus terpenuhi lolos baru bisa dinyatakan lolos. Karena S2 itu syaratnya ada 2. Ya, kalau yang lain itu syaratnya hanya 1. Baik, itu saja untuk simulasi. Nanti file ini teman-teman bisa unduh di deskripsi, linknya akan saya sertakan. Silakan kalau memang nanti di formula yang saya susun ada kesalahan atau mungkin masih ada kekurangan, ya silakan saya diberi masukan di kolom komentar. Tapi kalau sudah misalnya sudah sesuai, ya alhamdulillah, silakan dipakai untuk melakukan simulasi mandiri, sehingga harapannya Bapak Ibu bisa mengukur diri ya, kira-kira nanti IPP saya lolos apa tidak. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti channel saya. Bagi yang baru bergabung, selamat datang, dan silakan untuk mensubscribe barangkali memang ini dibutuhkan bagi pengelolaan prodi Bapak Ibu. Saya akan senang sekali untuk bisa berbagi manfaat dan pengalaman. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.